wabarakatuh. Selamat datang di video Lomba Jambore GTK tahun 2024. Perkenalkan, saya Novianti Harahap, guru di SDN 06 Pane Tengah. Yang mana sekolah kami ini berada di Desa Sai Rakyat, Kecamatan Pane Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya mengajar di kelas 6. Dalam acara ini, saya berkomitmen untuk menghadirkan inovasi yang mendukung proses pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan bagi seluruh siswa. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik tentang penerapan asesmen berbasis digital di kelas saya, khususnya pada mata pelajaran IPAS dengan topik kedatangan penjajah asing di Indonesia. Sebagai guru, saya selalu berupaya mencari cara yang kreatif dan menyenangkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu inovasi yang saya lakukan adalah dengan menggunakan model TGT yang dipadukan dengan aplikasi digital interaktif. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, dinamis, serta meningkatkan pemahaman siswa melalui asesmen yang berbasis teknologi. Semoga praktik baik ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di era digital ini. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Adapun visi sekolah kami yaitu mewujudkan pendidikan yang inovatif dan berkarakter serta membentuk generasi yang siap bersaing di era global. Di era kurikulum merdeka, asesmen pembelajaran berperan penting dalam mendorong siswa untuk berkembang secara mandiri sesuai dengan potensi dan minat mereka. Asesmen tidak lagi hanya sekedar mengukur hasil akhir, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses belajar yang memberikan umpan balik berkelanjutan. Melalui asesmen formatif, diagnostik, maupun sumatif, guru dapat lebih memahami kebutuhan belajar setiap siswa, mendorong kreativitas, berpikir kritis, serta berkolaborasi. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan cara belajar yang sesuai. Sementara, asesmen membantu mereka memahami kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, asesmen dalam kurikulum merdeka tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keterampilan hidup yang penting untuk masa depan mereka. Sebelumnya, pada awal semester saya sudah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, yang mana asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologi dan sosial emosi peserta didik, gaya belajar, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga mereka. Pembelajaran ilmu sosial seringkali dianggap sulit dan membosankan oleh siswa. Di kelas 6B SDN 06 Pane Tengah, materi kedatangan bangsa asing di Indonesia menjadi tantangan karena siswa cenderung hanya menghafal tanpa memahami konteks yang lebih luas. Pada topik asesmen pembelajaran ini, saya mengambil judul dengan Siap Tangkas, yaitu strategi inovatif asesmen pembelajaran tunjang aktifnya siswa. Pembelajaran yang efektif tidak hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga mengevaluasi pemahaman siswa dengan asesmen yang tepat. Sebagai guru, saya dihadapkan pada tantangan mengajar materi ilmu sosial yang seringkali dianggap membosankan oleh siswa. Materi kali ini adalah kedatangan bangsa asing di Indonesia, yang mana memerlukan pendekatan yang inovatif untuk membuat siswa tidak hanya menghafal fakta, tetapi juga memahami konteks dan dampak sejarah. Saya menyadari bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami ilmu sosial. Mereka cenderung menghafal bukan menganalisis. Hal ini membuat pembelajaran kurang bermakna. Tantangan lainnya termasuk motivasi belajar yang rendah, dominasi siswa tertentu dalam diskusi, dan kurangnya akses teknologi di beberapa kasus. Untuk mengatasi tantangan ini, saya mengembangkan pendekatan Siap Tangkas. Saya menggunakan asesmen diagnostik kognitif melalui Google Form untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Sebagai pemanasan, saya juga menggunakan word wall sebagai alat untuk memberikan pertanyaan pemantik.
Pada pertanyaan pemantik ini, saya menggunakan word wall untuk mengacak nama peserta didik yang akan menjawab pertanyaan pemantik. Raut wajah mereka sangat terlihat senang dan bahagia dengan adanya aplikasi interaktif seperti ini. Aplikasi word wall ini memudahkan siswa untuk menjawab pertanyaan secara interaktif dan menyiapkan mereka menghadapi diskusi lebih lanjut. Sebelum melakukan diskusi kelompok, saya membagi siswa dalam beberapa kelompok dengan cara mengambil nomor yang sudah saya siapkan di kertas kecil. Selanjutnya, peserta didik saya fasilitasi untuk mengamati sebuah video terkait materi yang mereka pelajari. Lalu, setelah mereka selesai mempelajari, mereka akan mengerjakan LKPD dengan model TGT. TGT adalah metode belajar di mana siswa dibagi menjadi kelompok untuk berdiskusi dan memecahkan soal. Setelah diskusi, mereka berkompetisi dalam turnamen kuis. Skor dari setiap kelompok dihitung dan yang memiliki poin tertinggi menang. TGT menggabungkan belajar dengan kompetisi yang menyenangkan, mendorong kerjasama dan pemahaman mendalam. Tahapan asesmen formatif selanjutnya yaitu tugas evaluasi untuk setiap individu. Saya menggunakan aplikasi berbasis digital yaitu platform Quizizz. Quizizz ini bukanlah aplikasi digital yang baru dikenali di dalam dunia pendidikan. Namun, untuk anak murid saya tahun ini, platform Quizizz ini merupakan hal yang baru yang mereka pelajari dan bagaimana cara menggunakannya. Pertama-tama, saya mengarahkan peserta didik untuk membuka situs quizizz.com atau aplikasi Quizizz yang sudah mereka install. Lalu, saya memberikan kode khusus yang akan mereka masukkan di dalam Join a Game. Setelah masuk, para peserta didik akan melihat soal-soal yang disajikan satu persatu. Lalu mengarahkan mereka untuk memilih jawaban yang mereka anggap benar. Setelah mereka memilih jawaban, mereka akan melihat skor berdasarkan kecepatan dan juga ketepatan jawaban. Di sini terlihat anak-anak begitu semangat dan antusias, terlihat dari peserta didik yang selama ini saya amati sangat asal-asalan dalam menjawab tugas, tapi kali ini dia menjawab dengan penuh semangat dan juga antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Rani. Sekarang mengerjakan soal menjadi seru, apalagi pakai Quizizz kayak main game. Terima kasih. Hasil dari implementasi asesmen ini sangat positif. Siswa menjadi lebih terlibat dan pemahaman mereka tentang sejarah semakin mendalam. Dengan metode ini, siswa tidak hanya memahami materi secara tekstual, tetapi juga mampu menghubungkan konsep sejarah dengan konteks yang lebih luas. Pendekatan ini membantu siswa berkolaborasi lebih baik, berpikir kritis, dan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap pembelajaran. Demikianlah praktik baik tentang asesmen pembelajaran yang sudah saya lakukan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya berharap kita mendapatkan banyak informasi dan inspirasi dari penerapan metode asesmen yang inovatif. Ingatlah, asesmen bukan hanya alat untuk menilai hasil belajar, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran itu sendiri. Dengan asesmen yang tepat, kita bisa memahami kebutuhan setiap siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Mari terus berinovasi dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang aktif, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Bersama-sama, kita bisa membuat pendidikan lebih menyenangkan dan efektif. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.